Fitri Damayanti, MPM 204220085 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN di SD yang diampu oleh Bapak Andri Valen Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kami akan public speaking dengan materi-materi yang berbeda dan saya sendiri dengan materi kreativitas. Jadi, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan kata kreativitas, kreatif. Itu sering kali kita dengar dimanapun di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, apa sih kreativitas itu? Dan kenapa penting kreativitas untuk kita ketahui? Jadi, setiap orang itu memiliki kreativitas yang unik dan berbeda-beda. Kenapa kita harus memiliki kreativitas? Maka kita tahu sendiri bahwa kita berada di dunia yang perubahannya mengikuti zaman, yang perubahannya sangat sekali cepat. Jadi kita mengikuti untuk beradaptasi di dunia ini, kita harus beradaptasi dengan perubahan zamannya. Maka kreatif itu sangat penting untuk kita. Kalau kita ngomongin tentang kreatif, maka itu sangat luas penjabarannya. Karena kreativitas itu merupakan suatu hal yang kompleks, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Jadi yang mana kreatif mungkin hanya kita berpikir orang yang bisa menggambar itu kreatif, orang yang melukis, mendesain, orang yang bisa bermain film dengan berbagai karakter itu kreatif. Mungkin yang sering kita dengar itu adalah kreatif, tapi itu semua benar karena jenis-jenis kreatif itu ada banyak. Salah satunya yang pertama ada kreatif motorik. Kreatif motorik ini apa sih? Kreatif yang menjadikan melalui kegiatan fisik individu dengan menghasilkan karya. Menghasilkan karya berarti kreatif seperti menggambar, melukis, itu kan kita menemukan karya-karya baru atau kita mendesain produk baru. Ya, itu juga dinamakan dengan kreatif. Yang kedua, kreatif imajinatif. Yang di sini adalah kreatif yang berkreasi dengan cara menghayal. Jadi mereka menghayal, menemukan ide-ide baru untuk mereka tuangkan atau mereka hasilkan sehingga dapat gagasan baru dari hal-hal yang berbeda dari lainnya. Yang ketiga, kreatif intelektual. Jenis kreatif individu yang didominasi dengan kemampuan berpikir yang dimiliki. Mereka pada umumnya seperti akademisi atau teknologi. Kreatif itu tidak selalu tentang abstrak, jadi juga nyata. Tidak harus kita pikirkan saja, tetapi memang sudah nyata. Yang keempat, adanya kreatif gabungan. Jenis kreatif sebagai macam bentuk perpaduan kemampuan berpikir nasional, imajinatif, bergerak yang dimiliki. Jadi dapat kita simpulkan apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menghasilkan gagasan-gagasan yang baru dan berguna. Itu yang dinamakan kreativitas. Jadi kita bisa menemukan hal-hal yang baru, unik, yang berbeda dari yang lainnya. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kreativitas itu ada banyak. Salah satunya mereka memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Mungkin orang kreatif sangat terlihat sering melamun atau merenung. Itu bukan karena pikiran mereka kosong, tetapi mereka lebih memikirkan secara out of the box, yang kita bilang memikirkan kadang tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi mereka tuh unik sendiri cara berpikirnya. Yang kedua, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin orang yang kreatif terlihat sering melamun atau merenung. Itu juga mereka tuh rasa ingin tahunya lebih besar, cenderung terbuka dengan segala informasi. Jadi tidak heran apabila mereka kemudian mampu melihat sesuatu hal dengan cara pandang mereka yang berbeda dan menyelesaikan sesuatu hal itu dengan cara yang unik dan berbeda juga dengan yang lainnya. Yang ketiga, lebih berenergi dan sering menghabiskan waktu untuk hal yang menarik.
Jadi orang kreatif cenderung yang ketiga, lebih berenergi dan sering menghabiskan waktu untuk hal yang menarik. Orang kreatif umumnya cenderung lebih berenergi seperti fisik maupun mental. Mereka akan lebih tekun serta antusias dalam melakukan hal inovasi yang muncul dari pikirannya. Selain itu, mereka juga banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan menarik perhatiannya. Jadi orang kreatif itu mereka suka hal yang berbeda dari yang lainnya. Yang keempat, mereka memiliki batasan yang logis pada dirinya sendiri. Meskipun tekad yang kuat, tetapi orang kreatif tetap memahami memiliki batasan pada dirinya sendiri. Hal ini karena seorang yang mengenal kemampuan dirinya sendiri dengan baik, maka dari itu tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi orang kreatif itu walaupun mereka memiliki pikiran yang sangat kuat atau tekad yang sangat kuat, tapi mereka memahami batasan dari dirinya sendiri, tidak melakukan hal atau melakukan sesuatu di luar kemampuannya sendiri. Yang kelima, menerima kritikan atau masukan. Meskipun mampu mendapatkan ide yang positif, tetapi orang-orang kreatif biasanya terbuka dan menerima kritikan dengan baik. Mampu menerima segala kritikan, masukan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Bahkan bagi mereka itu justru hal yang wajar untuk bahan evaluasi mereka untuk menemukan ide-ide kreatif lainnya. Jadi dengan berpikir kreatif itu sendiri, kita menjadi kreatif untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah tertentu. Jadi sebagai orang kreatif itu mereka memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan unik dan berbeda dari yang lainnya. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang globalisasi ini, pikiran-pikiran kreatif itu sangat sekali penting diketahui. Orang-orang yang melahirkan berbagai kegiatan atau berpikir kreatif dapat bertahan menghadapi arus informasi dan perkembangan teknologi. Kan kita sekarang hidup di zaman teknologi yang canggih atau zaman internet yang semua orang mempunyainya. Contohnya dengan orang kreatif, dengan adanya kemajuan teknologi ini, mereka memanfaatkannya dengan baik. Contohnya adanya aplikasi TikTok, mungkin semua orang memilikinya, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau orang kreatif, mereka akan berpikir berbeda dari yang lainnya. Apa sih yang bisa dihasilkan dari perkembangan teknologi ini, dari misalnya TikTok itu sendiri? Jadi orang bisa melalui TikTok itu, mereka bisa memanfaatkannya dengan berjualan, menawarkan barang melalui live di TikTok. Itu kan kita memanfaatkannya dengan baik. Jadi mereka tidak. Contoh yang lainnya, kita sebagai guru, agar pembelajaran tidak bosan dan kejenuhan, guru pun dituntut untuk melahirkan pikiran-pikiran yang kreatif. Sepertinya kita sebagai guru, agar pembelajaran itu tidak bosan, kita harus berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Sepertinya kita bisa ganti metode atau teknik, bahan kegiatan, media, evaluasi yang menarik. Jadi misal di kelas itu siswanya kurang semangat untuk belajar, jadi kita menemukan metode pembelajaran apa yang bisa anak-anak itu ikuti dengan cara yang bersemangat. Apa kita melakukan dengan audio visual agar mereka lebih semangat dalam belajarnya. Jadi jadi sekarang ini sangat diperlukannya berpikir kreatif. Dan mengapa berpikir kreatif diperlukan untuk kita? Karena
dengan berpikir kreatif itu sendiri memulai untuk kita bisa berpikir kritis. Maka kita bisa memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana sih meningkatkan kreativitas yang kita miliki? Yang dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama itu berpikir di luar kebiasaan. Misalnya jelajahi hal-hal yang baru, atau coba hobi aktivitas yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita ubah rutinitas kita, ganti harian kita menjadi lebih produktif lagi. Yang kedua, tetapkan waktu untuk berkreasi. Jadwalkan waktu kreasi, luangkan khusus setiap hari untuk berkreasi tanpa gangguan. Gunakan ini waktu untuk kita bisa berpikir, mencari ide-ide yang baru yang bisa kita kembangkan yang tidak di luar kemampuan kita sendiri. Kemudian kolaborasi dengan orang lain. Misalnya bergabung di suatu organisasi, komunitas, kelompok yang kita minati dalam forumnya tersebut. Jadi kita bisa berpikir lebih jauh lagi, hal yang orang-orang pikirkan dengan yang kita pikirkan itu sama atau tidak, dan bisa kita kembangkan lagi dengan cara yang kreatif. Kemudian adanya berikan diri untuk kebebasan. Jadi dalam berpikir kreatif ini kita tidak boleh takut berbuat salah. Ciptakan untuk hal yang di luar nalar itu tidak. Terakhir, mencarinya inspirasi. Jadi mencari inspirasi dengan cara menonton film, baca buku, mendengarkan musik, atau inspirasi-inspirasi dari motivator-motivator yang lain. Itu bisa meningkatkan kreativitas dari pikiran-pikiran kita yang berbeda dari orang lain. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.